Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang semoga kalian semuanya sehat ya. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Masruroh. Kalian bisa panggil saya kakak ya, karena kalian adik-adik saya. Ya, kita di sini mau ngapain kak, gitu kan? Ya, kita di sini mau membahas tentang mengenali diri dengan konsep Stephen. Sebelum kita masuk ke materi, kita alangkah baiknya meneriakkan jargonnya dulu ya. Jargonnya adalah saya kenal saya, nanti kalian jawab I love me. Oke? Coba kita ya uji. Saya ngomong saya kenal saya, kalian harus jawab I love me. Oke? Saya kenal saya, I love me. Oke, bagus. Jadi kembali ke laptop. Tadi materi yang akan Kak Lulu sampaikan adalah mengenai tentang pengenalan diri dengan konsep Stephen. Lalu yang dinamakan dengan konsep Stephen itu apa Kak? Gitu kan ya. Konsep Stephen adalah konsep bagaimana kita mengidentifikasi diri kita melalui banyaknya atau dominannya otak yang kita kerjakan gitu. Dan konsep ini ditemukan oleh orang Indonesia yang bernama Bapak Farid Poniman gitu ya. Konsep Stephen ini ada 5 mesin kecerdasan yang digabung atau dirangkum menjadi konsep Stephen, yaitu S yaitu sensing, T thinking, I intuiting, F feeling, dan juga in yaitu instinct. Lah, umur-umuran kalian itu pasti banyak kan yang bertanya-tanya, aduh aku tuh bakatnya apa, aku tuh sebenarnya orang kayaknya gimana, sebenarnya cara belajar yang efektif buat aku tuh apa, terus aku nanti melangkah masa depannya tuh gimana. Umur-umur kalian itu memang banyak atau sedang bergejolak mengalami yang namanya galau tentang masa depan. Galau tentang masa depan ya. Nah, kegalauan ini bisa kalian atasi dengan cara kalian itu pertama mengenali diri kalian sendiri. Setelah kalian mengenali diri kalian sendiri, kalian nanti jadi tahu apa yang seharusnya kalian lakukan dan apa yang seharusnya kalian berikan seperti itu. Lah, sebagai contoh, misal saya tuh orangnya tuh mudah marah, saya tuh orangnya gimana. Nah, dalam konsep Stephen ini nanti akan dijabarkan dan sehingga kalian bisa tahu apa sih personality kalian itu. Oke. Kita teriakan jargonnya dulu ya. Saya cinta saya, I love me. Oke. I love me, kalian harus self love sama diri kita. Self love sama diri kita sendiri. Oke? Jangan insecure, kita harus self love karena apapun yang ada di diri kita, kita harus mensyukurinya. Oke, kembali lagi ke konsep Stephen. Kak, konsep Stephen itu kayak gimana? Itu yang kakak bilang tadi ada sensing. Lah, sensing itu apa gitu kan ya? Sensing itu adalah sensing. Orang sensing itu biasanya mereka orang-orang sensing itu adalah orang yang mempunyai kekuatan fisik ya, mempunyai kecerdasan otak juga, mempunyai daya hafalan ya. Orang sensing itu hafalannya cepat. Lah, mereka kalau mengata orang yang ulet dan juga orang yang rajin itu orang-orang sensing. Lah, kunci dari orang sensing itu adalah harta. Jadi ketika orang sensing itu saya belum jelaskan kepada kalian tentang ekstrovert dan juga introvert. Jadi selain 5 kecerdasan tadi, ada juga personality kinetik, yaitu ada introvert dan juga extrovert. Dan introvert dan juga extrovert ini menempel pada masing-masing mesin kecerdasan. Jadi kalau misalnya kalian mesin kecerdasannya sensing, berarti nanti ada sensing extrovert, ada sensing introvert. Lah, akan kita bahas ya. Kita kembali lagi ke sensing tadi ya, oke? Oke. Lalu berarti tadi kan kita udah tahu extrovert, introvert gitu ya. Lalu kalau sensing extrovert itu gimana Kak? Kata kunci dari sensing adalah harta. Jadi kalau mereka orang sensing extrovert itu biasanya mereka lebih boros. Kalau introvert mereka lebih suka menabung seperti itu. Terus yang kedua ada ST thinking. Thinking itu bisa sebutannya atau julukannya adalah the manager ya. The manager karena mereka adalah orang yang sangat teliti. Mereka adalah orang yang sangat giat, ulet dan juga rajin.
Kalau orang ekstrovert ya, biasanya mereka itu menggunakan kecerdasan mereka untuk mereka tuh cerdas, tapi kalau orang ekstrovert itu cenderung ke hafalan. Kalau orang introvert dari thinking itu mereka cenderung ke data dan juga angka. Oke. Yang ketiga ada intuiting ya. Intuiting itu apa? Intuiting itu adalah sebutannya adalah the creative ya, orang yang sangat kreatif, orang yang bisa menemukan ide-ide besar, ide-ide banyak, dan mereka itu orang yang bisa menjadi pokoknya orang yang sangat kreatif gitu ya. Orang intuiting ini bermainnya dengan kata. Jadi kalau semisal mereka menemukan kata dihubung-hubungkan, maka mereka akan mendapatkan ide. Dan tapi kelemahan dari orang intuiting ini, mereka tidak sadar adanya musuh seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah feeling. Ya, feeling gitu kan. Feeling itu apa Adik-adik? Ya, feeling itu adalah perasaan ya. Kita udah feel, rasa gitu kan. Feeling itu adalah orang yang cenderung suka berbicara, tapi dia juga suka mendengarkan seperti itu, dan dia juga peduli dengan orang lain. Dan biasanya orang-orang feeling ini cocok banget buat jadi pemimpin karena mereka mengerti perasaannya orang lain. Terus yang kelima, yang terakhir ada insting. Lah, insting itu apakah instingnya? Insting itu adalah kita katakan otak tengah. Mereka tuh bermain dengan otak tengah. Insting ini bisa sinkron ya antara kedua-duanya. Mereka bisa cepat beradaptasi, bisa cepat menyesuaikan diri seperti itu. Mereka bisa dalam hal apapun, tapi mereka tidak ahli. Jadi mereka hanya bisa, tapi tidak ahli seperti itu. Itulah gambaran dari 5 konsep Stephen. Lah, kira-kira nih ya teman, kira-kira nih adik-adik masuk yang mana? Apakah sensing? Apakah thinking? Apakah intuiting? Apakah feeling? Apakah insting ya? Setelah adik-adik mengetahui dari apa personality adik-adik, kalau kurang mantap adik-adik bisa langsung tes Stephen, karena tes Stephen itu menggunakan fingerprint ya. Jadi karena menggunakan personality genetik, jadi nanti akan keluar hasilnya. Kalian apakah sensinya apa, extrovert atau introvert, nanti akan keluar hasilnya. Demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak kesalahan kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain ya, dan juga bisa sharing-sharing kembali tentang hal-hal yang lain. Oke? Ya. Untuk terakhir kali kita teriakan jargon kita, aku cinta aku, I love me. Oke, makasih. Assalamualaikum, bye-bye.